Ya, jadi hari ini kami telah melaporkan seseorang dari atau katakan suami dari klien kami, Bu Pipit, terkait adanya dugaan tindak pidana pemalsuan yang untuk menghilangkan asal usul dalam hal ini adalah kondisi yang dimana Ibu Pipit, klien kami, bersama terlapor adalah seorang suaminya telah memiliki satu perkawinan, diikat satu perkawinan dan memiliki anak. Lalu ada dugaan feeling seorang istri bahwa adanya dugaan pemalsuan dokumen itu dikarenakan untuk kepentingan pribadinya dia. Dalam hal ini klien kami juga mungkin nalurinya seorang perempuan, dia beberapa hari lalu menghubungi melalui media sosial, direct message kepada seseorang wanita yang diduga sedang menjalin hubungan dengan suaminya, dan juga klien kami juga mendirect message kakak dari wanita yang diduga ada hubungan khusus dengan suami. Nah, kalau untuk orang-orang tersebut diduga atau bisa dikatakan dari keluarga artis atau public figure di Indonesia. Inisial salah satu keluarganya apa? Kalau boleh tahu, Bang. Inisial dari kakaknya inisial kakaknya itu RB. Apa sih Bang isi DM-nya Bang setelah menanggapi dia tahu merasa ada di DM, tanggapan dari dia? Mungkin silakan Mbak Pipit boleh jelaskan. Boleh agak maju. Ya, terima kasih semuanya. Intinya di DM itu saya tidak menyudutkan siapapun, tapi di sana ada statement bahwa saya sudah menjadi mantan istrinya, yang sedangkan sampai hari ini saya masih menjadi istri sah secara hukum, dan dia sudah mengaku bahwa dia menjadi duda. Jadi si perempuan ini bilang bahwa suami saya ini duda dan saya dipanggil dengan dia sebagai mantan istrinya. Itu sih yang menurut saya kejam ya. Maksudnya saya masih menjadi seorang istri tapi sudah tidak dianggap gitu loh. Ada tekanan nggak dari mungkin si pelapor lah sebutannya lah? Saya nggak mau bilang pelakor ya Mas ya gitu ya. Kalau tekanan sampai detik ini saya tidak pernah mau mencari bukti, tapi cukup bagi saya ketika suami saya sudah bilang bahwa berstatement bahwa saya ini sudah menjadi mantan istri gitu. Sedangkan sidang perceraian saja belum ada putusan sidang gitu bahwa saya sudah menjadi mantan istrinya dia gitu loh. Mbak, Iya. awal menikah emang kapan sih, Mbak? Tahun 2010. Sudah 10 tahun berarti ya? Sudah 10 tahun. Nah, kasus ini sejak kapan baru tahunya? Baru tahunnya kapan? Berubahnya suami itu dimulai dari bulan Desember ya. Saya itu beli rumah itu September baik-baik aja. Berarti akhir 2019? Ya, Desember itu dia mulai berubah gelagatnya sampai terakhir dia kabur dari rumah. Pergi dari rumah itu di bulan Februari akhir. Sampai detik ini dia tidak pulang, bahkan lebaran pun tidak pulang untuk sekedar meminta maaf kepada kedua orang tua saya. Dan menemui anak pun sudah tidak, bahkan ditelepon sama pengasuh saya tidak diangkat. Saya semua nomor sudah diblok sama dia. Tapi sempat ketemu dengan si sebutannya pelapor itu apa? Oh enggak, saya tidak mau menyebut pelapor. Tapi udah ketemu? Tidak, saya tidak mau. Belum, enggak, sudah ketemu atau belum? Tidak. Oh belum. Mbak, untuk tanggung jawab sebagai suami, apakah masih dijalankan atau sudah berhenti sejak kapan, Mbak? Mau boleh tahu? Kalau suami untuk diri saya mungkin sudah tidak ya. Tapi kalau untuk anak itu harus ditagih terus Mas. Baru ya bahasanya kalau nggak ditagih 5 kali gitu, kayaknya kurang sadar diri gitu loh. Itu sih sebenarnya. Mbak, kalau bisa dibilang Mbak sudah mencoba menghubungi pihak keluarga dari si RB ini sendiri untuk kalau saya cuma ini ya Mas, kalau untuk menghubungi pihak keluarga saya tidak.
tapi cukup statement dari perempuan tersebut. Saya dibilang mantan istri, dia bilang mengaku sudah duda, berarti ada apa gitu loh. Nggak penting kan sebenarnya, uang saya juga belum mantan istri gitu, dia udah ngaku-ngaku duda juga gitu loh, untuk apa gitu loh, dalam tanda kutip gitu. Berarti belum ada komunikasi dengan kakak pelaku ya? Saya sudah DM tapi tidak direspon, tapi bahkan si perempuan ini marah-marah, katanya nggak terima kenapa saya harus nge-DM kakaknya gitu loh gitu, jadi malah mengultimatum saya. Tahunya itu dari mana Mbak? Tahu dia marah-marah? Ada, dia DM ke saya, ada buktinya. Jadi dia bilang jangan nge-DM kakak saya gitu, sama suaminya, dia bilang seperti itu. Ya saya kan cuma bertanya, apa salah sebagai seorang perempuan bertanya gitu kan? Mendiem kakaknya, maksudnya si RB. Ya, R dan D. DM gimana kak? Kakak sendiri? Ya, assalamualaikum. Apa kenal dengan suami saya yang bernama ini gitu kan, inisial R juga gitu kan, tapi dia tidak membalas, yang membalas malah yaitu si Adiknya. perempuan. Mbak, tuntutannya apa? Gini, mungkin Kak Roman ya. Jadi begini, teman-teman, barusan kita juga sudah melaporkan bahwa memang ada identitas yang menurut kita itu ada dipalsukan. Salah satunya adalah menerangkan bahwa di posisi si terlapor ini dalam keterangannya belum menikah, padahal sudah jelas adalah menikahnya sudah 10 tahun. Itu satu yang kita laporkan. Kemudian terkait bukti tambahannya bahwa tanggal 18 besok kan ada sidang perceraian ya antara ibu dengan si terlapor. Jadi otomatis jelas sekali bahwa ini masih terikat pernikahan, kurang lebih seperti itu. Jadi yang kita laporkannya ada pemalsuannya gitu. Mungkin akibat dari itu juga kita lihat dari segi kemanusiaannya ibu ini, Ibu Vivit ini kan, beliau ini adalah seorang perempuan yang masih memiliki anak kecil, di mana akta catatan sipil juga harus mencatat dengan jelas ketika dia membuat suatu untuk akta catatan kependudukan khusus lagi, ternyata sang suami sudah tidak terdaftar lagi di kakaknya beliau. Nah, akibat dari ini udah jelas sekali ini pemalsuannya. Sebagaimana diatur sebagai pasal 93 Undang-Undang Catatan Penduduk itu di Undang-Undang 23 tahun 2006 itu tercatat pemalsuan data. Nah, akibat dari itu timbullah kerugian. Apa kerugiannya? Dengan cara tipu muslihat dia melakukan serangkaian kebohongan kepada Ibu Pipit ini, yang dia lakukan apa? Dengan cara memalsukan identitas. Tujuannya apa? Dia buatlah itu untuk pinjaman uang. Tapi saya tidak sebutkan di sini. Yang intinya untuk menjabat sesuatu jabatan, uang itu dia gunakan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan notabene BPKB tersebut masih nama beliau. Nah, jadi ibu ini sangat-sangat dikriminalisasi hak-haknya sebagai perempuan. Nah, untuk itu kita minta perlindungan hukum kepada negara. Kemana kita? Ke kepolisian dengan membuat surat laporan polisi ini. Nah, setelah itu juga ada hal lain yang dilakukan oleh si suaminya itu, karena belum cerai ya, seperti yang disampaikan oleh Kang Roman tadi, belum cerai, status mereka masih sah sebagai suami istri. Dia membuat dan mengaku menyatakan bahwa beliau masih sebagai seorang duda, yang padahal dia di KTP-nya jelas masih bujangan lah itulah atau apalah. Ya, menurut saya secara psikologis dia sama anaknya aja udah lupa. Lah bagaimana sama istrinya? Ini anak benih cinta dia, kasih sayang dia lupa. Taruhlah sama istrinya udah lupa, tapi sama anak kok lupa? Kan lucu sekali menurut kita kan. Lah kita bagaimanapun namanya anak darah daging ya, tolonglah diperhatikan. Terus kedua, janganlah istri ini ditelantarkan. Lah kalau kita mau melebar kemana-mana, contoh penelantaran anak apa segala macam itu udah kena. Banyak sekali yang dilakukan pidananya. Nah itu. Nah, pemalsuan juga menguntungkan dia untuk menjabat sesuatu hal, tapi saya tidak sebutkan dia menjadi apa. Akhir dari itu timbullah kerugian dan uangnya cair tanpa tanda tangan ibu ini, Ibu Pipit ini. Nah itu. Oke, Mbak Pipit, sedikit memperjelas lagi nih hubungan perempuan yang saat ini berhubungan dengan mantan atau suami nih dengan Mbak Pipit itu. Perempuan ini siapanya si RB, si public figure ini? Apakah adik ipar kah, atau adik kandung kah, atau saudara, atau siapa? Adik ipar dari yang R ini. RB si public figure ya. Oke. Adik ipar ini. Melihat tanggapan si public figure tidak ada respon setelah Mbak DM,
seperti apa, kecewa kah atau seperti apa? Iya, nggak apa-apa, itu hak dia juga ya, tidak mau menjawab. Tapi yang jelas ada statement dari adik iparnya itu bahwa jangan ganggu-ganggu keluarga saya gitu kan, maksudnya jangan DM si RB dan istrinya gitu kan, untuk menanyakan hal ini gitu. Jadi kata dia cukup aja jawabannya dari saya gitu. Berarti bisa dikatakan si perempuan ini tahu ketika Mbak mendm si Tahu, RB public figure ini? berarti tahu kan, pasti tahu. Jadi intinya begini, komunikasi itu sudah ada melalui DM, tetapi tidak begitu jelas. Yang jelas, yang paling jelasnya bahwa si R ini mengaku kepada perempuan itu sudah menjadi duda. Padahal kenyataannya tidak, sidang pun baru hari Kamis besok. Jadi jelas itu satu kebohongan, baik yang dilakukan terutama oleh pihak si R tadi, suaminya ibu ini sudah melakukan kebohongan, mengaku sebagai duda, kemudian juga ada dokumen yang dipalsukan. Jelas ini tindak pidananya sudah ada. Kita lakukan proses pelaporan, mudah-mudahan dalam waktu dekat pihak-pihak yang terkait nih semua dipanggil. Kita berharap semuanya dipanggil. Ini clearnya ketika mereka memberikan keterangan. Kalau memang tidak terbukti ya sudah. Yang jelas kita dari pihak pelapor ada dugaan dan bukti awal untuk membuat laporan kita sudah cukup. Ya, kita berharap pihak kepolisian segera memanggil nih pihak-pihak yang terkait yang kita sebutkan tadi di dalam BAP. Oke, mungkin itu saja ya. Mungkin ada ini nggak sih Mbak, feeling suami Mbak dan perempuan Udah sudah nikah. menikah siri atau seperti apa? Saya nggak mau menjawab karena saya tidak mau menuduh nanti. siapapun. Intinya cukup bukti ketika saya sudah dibilang mantan istri dan dia mengaku-ngaku duda Sebagai duda. dan dia menggunakan KTP yang memang belum menikah untuk disalahgunakan untuk status dia mengaku-ngaku sebagai duda. Udah itu aja sih. Saya dia mau Dicek di catatan penduduk pun sudah nggak ada nama dia lagi, udah berubah data. kakak saya Kak, ya. tapi dia suami itu ada izin nggak akan mau menikah lagi? Ya. Pernah ngomong nggak suami kepada Anda dia ingin menikah lagi? Intinya dia ya sekilas ada lah ya Pak ya gitu kan, dia bilang mau nggak dijadiin yang saya mau nikah 2 gitu. Ya saya nggak mau lah, mana istri mana yang mau ya dimadu gitu kan. Ya kalau saya sih prinsipnya gini, kalau mau berpisah ayo baik-baik ya kan, tolong semuanya diselesaikan secara baik-baik ya, Ya, betul. karena memang sampai detik ini pun saya di blok gitu. Saya ajak untuk Tambahan ketemu lagi mungkin komunikasi pihak ibu dengan suaminya ini sudah tertutup, tidak ada komunikasi, bahkan panggilan sidang pun memang hanya panggilan sidang dari pengadilan. Saya berharap laporan inilah yang menjadi jembatan untuk berkomunikasi antara pihak ibu dengan pihak si terlapor nanti. Ya, karena kita berharap begini, semua dipanggil dulu oleh pihak kepolisian. Siapapun yang nama-nama yang muncul dari laporan ini dipanggil, karena ini pasalnya juga cukup berat, ada pasal pemalsuannya ya. Kemudian ada menghilangkan identitas untuk kepentingan apapun. Yang jelas asal usulnya ini sudah dihilangkan, merugikan pihak ibu ini dan anak-anak, dan justru apalagi kalau dihubungkan dengan rumah tangganya jelas ini sangat merugikan. Kita berharap juga hari Kamis besok sidang perceraiannya juga akan lebih tegas lagi dan jelas lagi posisi. Jadi kira-kira untuk ada saksi perkiraan, RB Bang? akan dipanggil kah? Mengingat Mbak sudah Ya, pasti Saya akan begini, dipanggil. setiap orang yang disebutkan di dalam laporan ini tadi dilaporkan pasti akan dipanggil. Saya berharap pihak kepolisian segera memanggil siapapun pihak yang terkait dalam proses ini, memberikan penjelasan. Kan nggak ada ruginya memberikan penjelasan untuk kebaikan kan, daripada menjadi fitnah kan. Nah ini, tapi bukti awal kita sudah cukup untuk melakukan laporan. Ya, Bang, cukup dulu ya. Tapi yang gugat cerai ini siapa? Pasal ini yang diajukan ini pasal 263 ya, 263 dan Undang-Undang Catatan Sipil yang saya bilang tadi sebelumnya, Undang-Undang nomor 23 tahun 2006. Tas saya bang. Pasal 93. Kasih lihat Bang, kertasnya Bang, tunjukin Bang. Nah, ini nomor LP-nya. Dua dong. Nah, ini rata-rata ancamannya 6 tahun penjara pidananya. Jadi kalau memang dia tidak ada itikat baik ya silakan aja. Nanti kita akan tetap melanjutkan upaya hukumnya. Seperti yang disampaikan tadi. Bang, tapi yang gugat cerai ini siapa, Bang? Beliau, Suaminya. beliau, Suami yang gugat cerai dia ya? sebagai pemohon, ibu ini sebagai pemohon. Bang, jangan. Jadi ibu ini sudah jatuh ketimpa tangga. Di PNA di mana itu? Di PA Bekasi. PA Bekasi. PA Bekasi Kota. Kapan ininya kapan, Bang? Ya. Sidang. Hari Kamis besok tanggal 18. Cukup ya, teman-teman ya.